apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Sedikit batuk Bu Sri, alhamdulillah. Ya baiklah, mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu Sri. Nanti minum obat setelah ini Bu. Baik Bu, kali ini kita akan melakukan percakapan sebentar berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan supaya nanti berjalan dengan mudah dan lancar. Kemudian dalam percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Bu, boleh? Nah, pertanyaan pertama nih, apa tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu capai? Tujuan pembelajarannya itu ada dua yang ingin dicapai. Yang pertama itu siswa mampu mengelompokkan gambar benda-benda sesuai dengan bentuknya itu secara tepat. Kemudian yang kedua itu diharapkan siswa mampu menjodohkan bentuk bangun datar sesuai namanya dengan tepat. Baik. Kemudian area pengembangan yang akan dicapai ini bagian mana? Areanya itu yaitu kompetensi pengetahuan juga keterampilan pada siswa. Baik, jadi area pengembangannya yakni kompetensi pengetahuan dan keterampilannya ya. Kemudian bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti dalam proses pembelajaran? Misalnya terkait strategi, model, atau metode yang akan digunakan. Kalau itu kita menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional anak. Itu ada dua. Yang pertama itu model PBL, Public Basic Learning. Kemudian yang kedua itu ada model diskusi kelompok, tanya jawab, juga penguasaan mandiri. Baik. Bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan nantinya Bu? Media kita pasti karena ini di kelas 1 jadi kita menggunakan media konkret ya, seperti jam dinding begitu Bu. Kemudian kapan rencananya Ibu akan melakukan pembelajarannya? Rencananya itu hari Senin ini. Hari Senin jam pertama di kelas 1 ya, kelas 1 ya. Oke, baik. Nanti saya akan melakukan observasi Bu di hari Senin sesuai jadwal yang sudah Ibu tetapkan. Kemudian nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita berbincang-bincang lagi dalam percakapan pasca observasi. Itu ya Ibu, nanti jadwalnya akan kita susun kembali. Baik, terima kasih Ibu atas pertemuannya hari ini. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berdoa dulu ya. Yuk angkat siapkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bangun datar. Jadi bangun datar itu bentuknya ada berbagai macam. Banyak yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada segitiga, ya juga ada yang terakhir itu persegi. Jadi ini banyak kita jumpai di lingkungan tempat kita sehari-hari. Oke, hari ini belajarnya sampai di sini saja. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa belajar di rumah. Untuk besok kita akan belajar kembali tentang perjumlahan. Ya, jadi belajar di rumah ya. Oke, sampai di sini boleh dikemas kita pulang. Nah, bukan. Kemarin sudah diinfokan bahwa hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Kemarin Ibu kan sudah di observasi ada 2 ini ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Rika? Apa kabar Ibu Sumi? Ya, baik Ibu. Hari ini kita melanjutkan percakapan pasca observasi kita dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Dan berkaitan dengan percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan Ibu yang nanti akan saya sampaikan. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu Sui setelah melaksanakan pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Perasaannya pertama itu tentu lega ya, karena semuanya alhamdulillah itu kegiatan kemarin itu sudah berjalan dengan lancar. Kemudian suasana di kelas itu seru, jadi benar-benar rasa menyenangkan. Sudah selesai semua. Ya, baik. Jadi sudah lega ya Ibu ya, Iya, sudah sudah melaksanakan observasi. Nah, baik Ibu, bisa Ibu Sui ceritakan kembali area pengembangan dan tahapan yang telah dilakukan dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi itu kemarin kan kita kelasnya di kelas 1. Jadi ada pengembangan yang saya lakukan kemarin sesuai dengan materi pada waktu itu, yaitu ada 2 area pengembangannya. Yang pertama itu kita melakukan area pengembangan dengan diskusi kelompok. Kemudian yang kedua itu kita melakukan dengan penilaian penugasan secara mandiri dari siswa. 2 aja 2. Iya. Berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apakah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan atau SOP yang sudah Ibu buat Ibu?
Alhamdulillah semuanya berjalan berhasil ya, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan effort yang kita buat, walaupun belum sepenuhnya. Ya. Baik, menurut Ibu apa nih kendala atau kekurangan atau mungkin hambatan dan tantangan yang Ibu alami selama pelaksanaan pembelajaran? Kalau tantangannya atau hambatannya itu lebih kepada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu ada beberapa siswa yang memang tidak aktif dalam mengikuti kegiatan gitu. Ya. Menurut Ibu Sui sendiri bagaimana nih hal ini bisa terjadi, kenapa anak ini kurang aktif begitu di dalam kelas itu? Saya rasa karena memang siswa ini cenderung tidak sepenuhnya hadir diri mereka itu tidak sepenuhnya ikut dalam kegiatan pembelajaran, masih sibuk dengan aktivitas mereka. Namanya anak kelas 1 kan asik sendiri, apalagi kalau ada sesuatu yang menyenangkan begitu yang di luar dari pembelajaran yang kita hadirkan waktu itu. Jadi mereka itu sibuk sendiri, tidak sepenuhnya hadir dengan materi yang saya sampaikan. Jadi ketika itu melakukan pembelajaran, anak ini terlihat kurang sibuk sendiri, kesadaran ya, sendiri. kurang aktif, Ya, kurang kurang kesadaran kesadaran. sendiri, kurang menghadirkan diri lah Iya. dalam pembelajaran tersebut ya Ibu. Menurut Ibu bagaimana nih rencana ke depan untuk memperbaiki hal ini supaya anak ini nantinya bisa lebih aktif, lebih fokus dalam pembelajaran yang diberikan Ibu? Sejauh ini saya ya berusaha untuk memberikan motivasi kepada siswa yang memang kurang aktif ini dengan memberikan motivasi. Kemudian saya berusaha untuk kembali dalam pengajaran itu, dalam kegiatan pembelajaran itu, berusaha untuk menampilkan yang sebaik mungkin gitu dalam proses pembelajarannya supaya mereka cenderung tertarik untuk ikut belajar, jadi mereka bisa ikut aktif belajar gitu. Baik Ibu, mungkin saya akan menyampaikan sedikit observasi atau penilaian berbasis data terkait observasi yang telah kita lakukan kemarin. Saya juga melihat Ibu sudah sangat cakap menyampaikan materi, kemudian bagaimana membimbing siswa, menjaga kefokusan siswa, walaupun ada beberapa siswa yang tadi kurang aktif begitu ya Ibu ya. Tapi rangkaian-rangkaian dalam pembelajaran tadi seperti Ibu memberikan panduan untuk diskusi kepada siswa saat bekerja kelompok, kemudian memberikan latihan mandiri, evaluasi mandiri, itu juga sudah Ibu lakukan dengan baik, dan saya rasa itu suatu penunjang dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan. Dan selanjutnya Ibu, tadi Ibu berencana untuk mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik ke depan. Mungkin apa nih yang akan Ibu perbaiki dalam pembelajaran Ibu untuk ke depannya lagi? Kalau yang untuk diperbaiki mungkin dari diri saya sendiri, lebih ke menguasai materi tentu ya, supaya anak bisa lebih memahami. Kalau kita ada paham materi kan anak lebih memahami gitu kan dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian juga berusaha menghadirkan media-media yang sesuai, kemudian media nyata supaya anak-anak lebih kelas 1 itu kan lebih senang kalau melihat benda bentuk secara nyata gitu. Jadi medianya harus berusaha untuk saya tunjang untuk lebih dimaksimalkan. Baik, berarti Ibu ke depan lebih memperhatikan media pembelajarannya Bu ya, mungkin lebih kepada benda-benda yang konkret begitu ya, karena masih anak kelas rendah. Baik Ibu, menurut Ibu kapan nih kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana perbaikan Ibu ini? Secepatnya ya, karena sebentar lagi kan kita ada ujian akhir semester kelas 1, jadi dalam waktu dekat lah sebelum kegiatan ujian akhir semester. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti rencana perbaikan Ibu berjalan lancar, dan saya sudah tidak sabar nanti mendengarkan atau ingin melihat keberhasilan Ibu dalam menerapkan perbaikan pembelajaran di depan. Dan saya ingin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi berkaitan dengan kegiatan perbaikan pembelajaran Ibu, supaya kita bisa mengevaluasi bersama untuk kegiatan pembelajarannya. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin saya cukup sampai di sini untuk percakapan
percakapan observasi kita. Sampai ketemu kembali di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Bu Swi.